Halo guys, saat ini saya akan eh, meliput sedikit perjalanan saya dari kota Bima menuju kampung halaman saya di Maluku ya. Ya, oke. Kita mulai perjalanan lewat kapal laut ya, yaitu dari pelabuhan Bima menuju pelabuhan Labuhan Bajo ya di Pulau Flores ya. Jadi jam 2 malam kita berangkat dari Pelabuhan Bima. Kita akan akhirnya kita akan sampai di Labuhan Bajo itu pada pukul 10 pagi ya. Nah, inilah perjalanan di tengah laut antara Selat Bima, dari Bima menuju Labuhan Bajo di Pulau Flores ya. Labuan Bajo adalah salah satu destinasi wisata yang sudah terkenal ya, yang bersaing dengan Pulau Bali. Jadi Labuan Bajo adalah salah satu daerah yang uh, sangat indah ya. Ada binatang komodo yang tidak ada di pulau lain di dunia ini selain di Pulau uh, Komodo sendiri yang terletak begitu dekat dengan kota Labuhan Bajo ya. Nah, inilah suasana di atas kapal menuju kota Labuhan Bajo di Flores ya. Nah, oke, setelah itu teman-teman, kita dari Labuhan Bajo, saya juga dengan kapal sekarang menuju ke kota Makassar ya. Jadi sampai di Makassar saya ganti dengan penerbangan ke kota Ambon ya. Kenapa? Karena waktu saya di Makassar ya, dengan kapal laut, rencananya dengan kapal laut dari Bima ke Ambon. Karena berhubungan dengan dipanggil pulangnya orang tua saya ke rumah Bapak yang di surga ya, jadi saya hanya di Makassar memutuskan untuk berganti dari kapal ya dengan pesawat ya. Jadi sekarang kita dari Bandara Hasanuddin Makassar terbang ke Ambon ya, Bandara Patimura ya, dengan menempuh waktu sekitar 1,5 jam. Jadi terbang jam 6.15 dari Bandara Sultan Hasanuddin dan tiba di Ambon pukul 9 pagi. Nah, oke guys, sekarang kita sudah berada di Bandara Patimura Ambon guys ya. Bandara Internasional Patimura Ambon ya. Pada pukul 9 pagi sudah tiba di sana. Oke, kemudian saya dijemput menuju pangkalan mobil ya. Jadi karena kampung saya harus menyeberang ke Pulau Seram, jadi kita di kota Ambon ya. Nanti kita dengan mobil ini, mobil Avanza ya, dari kota Ambon ke penyeberangan juga untuk menyeberang dari Pulau Seram dari Pulau Ambon ke Pulau Seram, baru menuju ke kampung saya di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara ya, Provinsi Maluku ya. Nah, ini sekarang kita sedang menuju kota Ambon. Kita sedang berada di Jembatan Merah Putih ya, jembatan yang ikonik, jembatan kebanggaan masyarakat Ambon ya. Ya, ini guys teman-teman, suasana kota Ambon. Ada rumah sakit Siloam ya. Juga cukup megah di kota Ambon ini. Di kota Ambon ini kita lihat juga ada pusat perbelanjaan MCM, Maluku City Mall, adalah kebanggaan, pusat perbelanjaan kebanggaan masyarakat kota Ambon ya. Ya, inilah MCM ya. Nah, inilah suasana kota Ambon
pada kurang lebih pukul 10 pagi ya di kota Ambon. Ya, saya bersyukur bisa tiba di Ambon dengan selamat semua karena penyertaan Tuhan semata-mata. Oke, inilah kota Ambon. Kita akan menuju Pangkalan. Katanya sore baru kita menuju berangkat ya ke Pulau Seram ya dari kota Ambon ini guys. Ya, inilah suasana kota Ambon pagi menjelang siang hari ini guys ya. Ya, kota yang cukup lancar ya, tidak ada kemacetan di sini ya. Ya, sepertinya ya ruas jalan begitu lancar-lancar saja guys. Ya, inilah kota Ambon guys. Nah, kalau teman-teman lihat kota Ambon. Nah, sekarang kita dari Ambon kita akan menyeberang ke Pelabuhan Liang ya, Maluku Tengah. Ini kita sedang berada di perjalanan ke situ, tapi ini kita sedang berada di Desa Tulehu. Desa Tulehu atau Desa Sepak Bola ya. Karena memang di desa ini banyak sekali menghasilkan para pemain sepak bola yang sangat terkenal di Indonesia ya. Contohnya seperti Ramdhani Lestaluhu dan lain-lain ya. Jadi di timnas itu tidak jarang ya, pasti ada pemain yang berasal dari Desa Tulehu ini guys ya. Jadi untuk menuju penyeberangan Liang kita harus melintasi Desa Tulehu. Sebenarnya di Desa Tulehu ini juga ada pelabuhannya, pelabuhan kapal cepat yang akan membawa kita ke Pelabuhan Amahai di Pulau Seram ya. Jadi ada dua opsi, kita ke Pelabuhan Liang atau ke Pelabuhan Tulehu ini. Tapi karena kita menyeberang dengan mobil, kita harus dengan ferry ya di Liang, di penyeberangan Liang menuju Waipirit di Pulau Seram ya. Nah, nanti dari Waipirit baru kita menempuh perjalanan dari Waipirit ke Desa Wahai, Maluku Tengah kaca ya. Nah, ini guys perjalanan kita ya. Sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Liang ya. Ya, ada feri penyeberangan yang sudah siap ya. Kita akan menyeberang dari sini kurang lebih 1 jam sampai di Waipirit di Pulau Seram guys ya. Suasana perjalanan dari desa Pelabuhan Liang menuju Pelabuhan Waipirit Pulau Seram yang ditempuh kurang lebih 1 jam ya. Ya, wow, lautan yang begitu teduh ya. Ya, sore hari ini ya dengan senja yang begitu indah ya. Itulah Pulau Seram guys, pulau kelahiran saya guys ya. Namanya Pulau Seram, tapi orangnya tidak seram-seram guys ya, seperti saya pak guys, tidak seram-seram guys, baik hati dan selalu lemah lembut. Waduh, sekarang guys kita dari pelabuhan Waipirit kita akan menuju ke kampung halaman saya di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara. Wow, ini perjalanan yang begitu jauh. Bayangkan perjalanan dari jam 6 sore sampai jam 4 subuh baru sampai di kampung halaman guys. Dan wah, sebagian besar itu gelap gulita guys ya. Ya, seperti yang ada di video ini ya. Gelap sekali di kiri kanan kita. Memang agak jarang rumah-rumah di sini guys ya. Jadi untuk tidak ada begal di sini, aman-aman saja guys ya. Jadi kita walaupun jalan malam gelap gulita seperti ini tidak ada yang menahan kita ya. Nah, jadi jalannya tanjakan berkelok-kelok, makanya di jalan ini dikatakan ada namanya puncak SS ya, saking banyak kelok-keloknya ya dinamakan puncak
SS ya. Kita akan melewati puncak SS itu ya. Ya, sekarang kita sedang menuju perjalanan ke situ ya. Menelusuri pesisir Pulau Seram dan kemudian sampai di kecamatan TNS Waipia. Kita akan menuju ya ke puncak SS ya. Itu hutan semua guys, tidak ada rumah-rumah guys, kampung guys, hutan ratusan kilometer guys, baru sampai di kampung saya ya. Untung perjalanan kita lancar semua. Wah, saya nggak bisa bayangkan kalau ke Caban. Akhirnya jam 4 subuh kita harus ya bisa nginap di kampung halaman guys. Jam 4 subuh saya tiba bertemu dengan keluarga. Ini adalah opa saya ya. Jadi bapak saya punya ibu ya yang sudah dipanggil Tuhan. Yang nomor 2 itu di Belanda ya, di Holland, di Belanda. Ini nomor yang ketiga ya. Beliau sudah berumur kurang lebih 90 tahun, tapi terlihat masih sangat segar, masih muda. Beliau masih ke sawah, masih bekerja seperti orang muda ya. Luar biasa ya, umur yang diberikan oleh Tuhan. Keputusan perjalanan saya akhirnya sampai di kampung halaman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen guys.